Halo Bu Okta, selamat menonton video laporan praktikum kimia kelompok 4 yang berisikan Ariel, Clara, Helen, Keira, Kevin, dan Yovita tentang sel elektrolisis. Jadi tujuan praktikum ini yaitu untuk mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi pada reaksi elektrolisis larutan kalium iodida atau bisa disingkat KI. Dan juga kita akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, reaksi yang terjadi di katoda, yang kedua reaksi yang terjadi di anoda, dan yang terakhir yaitu menjelaskan terjadinya perubahan warna di katoda dan anoda. Nah, sekarang ini kita lagi jalan menuju lab kimia untuk melakukan praktikumnya. Nah, alat yang digunakan pada praktikum ini yang pertama ada batang statif untuk menempelkan tabung U, gelas ukur 10 mili, baterai 9 volt, 2 buah paku, 2 buah elektroda karbon. Di sini kita pakai isi pensil mekanik dengan ketebalan 2 mm. Dan yang terakhir ada 2 buah kabel buaya. Dan untuk bahannya yang pertama ada larutan kalium iodida atau Ki 0,5 molar. Ada indikator penoktalin atau bisa disingkat sebagai indikator PP. Dan yang terakhir ada indikator amilum. Percobaan yang pertama itu elektrolisis larutan Ki dengan elektroda karbon. Bu Okta lagi nuangin larutan Ki-nya atau kalium iodida. Pertama-tama kita pasang dulu tabung U-nya ke batang statif. Terus kita tuang larutan Ki yang dari Bu Okta tadi ke tabung U-nya. Larutan Ki ini kita tuang ke tabung U-nya sampai kurang lebih terisi setengah tabung. Sekarang kita hubungin isi pensil sama baterai pakai kabel penjepit buaya. Nah, kita harus ingat kalau pada elektrolisis kutub negatif itu berperan sebagai katoda, sedangkan kutub positif itu berperan sebagai anoda. Di sini, kabel yang warna merah itu terhubung dengan kutub negatif pada baterai, sedangkan yang warna hitam terhubung dengan kutub positif. Terus kita masukin isi pensil itu ke masing-masing mulut tabung U-nya. Nah, yang di sebelah kanan itu merupakan katoda, sedangkan yang di sebelah kiri itu anoda. Sekarang kita amati, di katoda atau di sebelah kanan itu muncul banyak gelembung gas. Gelembung gas yang muncul itu merupakan gas hidrogen. Di anoda atau di sebelah kiri muncul larutan berwarna kuning. Larutan yang warna kuning itu merupakan larutan iodium. Pada katoda terjadi reaksi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Pada anoda terjadi reaksi 2I- menjadi I2 tambah 2 elektron. Jadi sekarang kita tetes indikator PP ke katoda dan tetes indikator amilum ke anoda. Kalau kita amati, warna pada katoda berubah menjadi warna pink. Ini menunjukkan kalau larutan hasil elektrolisis pada katoda bersifat basa dan mengandung ion OH-. Pada anoda tadinya berwarna kuning, lalu berubah menjadi warna hitam. Amilum merupakan indikator iodium. Kalau suatu larutan ditetes di amilum berubah menjadi warna hitam, maka larutan tersebut mengandung iodium. Jadi dapat kita simpulkan kalau larutan pada anoda terbentuk L2 atau iodium. Nah, kita udah selesai nih percobaan yang pertama. Sekarang kita mau jalan ke ruangan di samping lab kimia untuk buang larutannya dan cuci tabung U-nya karena kita mau pakai lagi tabung U-nya untuk percobaan selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke percobaan kedua, yang dimana elektrodenya ini kita pakai besi atau paku di sini.
Jadi, pertama-tama kita jepit dulu tabung U di batang statif. Lalu kita tuangkan larutan Ki sampai setengah dari tabung U terpenuhi. Lalu kita jepit nih paku dengan kabel buaya yang dijepitkan juga ke baterai. Yang merah itu negatif atau katode dan yang hitam itu positif atau anode. Kalau teman-teman perhatiin, di bagian katodenya itu bergelembung banget sampai kayak Sprite, dan di bagian anode juga ada sedikit gelembung tapi cuma sedikit. Nah, nanti kita bakal kasih indikator dan baru kelihatan tuh hasilnya apa. Sekarang kita bakal tetesin nih indikator PP ke katode dan amilum ke anode, masing-masing 5 tetes. Katodanya berubah jadi warna ungu dan anodenya tidak ada perubahan. Kenapa ya bisa terjadi tidak ada perubahan? Itu terjadi karena elektrodenya besi. Amilum itu kan fungsinya untuk menunjukkan iodin, dan iodin elektrodenya pakai uninert yang bereaksi elektrodanya. Oleh karena itu tidak ada perubahan warna. Inilah hasil dari percobaan sel elektrolisis menggunakan elektroda uninert. Dari yang apa kita bisa lihat di sini, elektroda uninert yaitu besi paku yang digunakan malah bereaksi daripada iodin. Jadi jika diberikan amilum tidak akan ada perubahan warna. Sedangkan di satu lagi dimana kita lihat PP pasti tetap menunjukkan warna pink atau merah jambu menuju ke ungu. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena jika kita menggunakan elektroda yang stabil atau inert, iodin tersebut akan bereaksi dengan normal, jadi menunjukkan warna biru tua. Tapi di sini apa yang terjadi? Besi yang malah bereaksi, malah jadinya kita dapat lihat di sini tidak ada perubahan warna sama sekali. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari dua percobaan tersebut. Yang pertama dengan elektroda karbon, yaitu dengan isi pensil mekanik. Yang pertama, perubahan selama elektrolisisnya itu anoda berubah warna menjadi kecoklatan, sedangkan katoda itu muncul gelembung. Nah, gelembung gas ini adalah hidrogen. Yang kedua, ketika ditambahin indikator. Nah, pada anoda itu ketika ditambahin indikator amilum, dia berubah warna menjadi hitam karena amilum merupakan indikator iodium. Makanya jadi warnanya hitam. Nah, larutan ini jadi mengandung iodium. Dan pada katoda setelah ditambahin indikator PP, dia berubah warna menjadi pink. Dan hasil elektrolisis pada katoda ini bersifat basa dan mengandung ion OH-. Berikutnya yang ketiga, reaksi yang terjadi pada larutan Ki dengan elektroda karbon itu, Ki menjadi K+ tambah I-. Nah, pada katoda 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH. Pada anoda menjadi 2 I- jadi I2 tambah 2 elektron. Percobaan kedua, elektroda Fe atau paku. Nah, yang pertama, perubahan selama elektrolisisnya itu anoda menjadi muncul gelembung tapi sangat sedikit, dan sedangkan katoda itu muncul banyak gelembung. Nah, yang kedua, ketika ditambahin indikator pada anoda sama pakai indikator amilum itu tidak terjadi perubahan karena elektrodanya besi. Amilum itu kan indikator iodium, jadi buat nunjukin iodin. Nah, iodin yang kita pakai ini uninert, jadi yang bereaksi anodanya, makanya nggak terjadi perubahan warna. Nah, pada katoda itu sama ditambahin larutan PP juga berubah menjadi warna pink. 3. Reaksi yang terjadi pada larutan Ki dengan elektroda karbon itu, Ki menjadi K+ tambah I-. Pada katoda 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 tambah 2 OH-. Pada anoda Fe menjadi Fe2+ tambah 2 elektron. Oke, kita udah selesai melakukan praktikumnya. Ini Yovita lagi bikin nutrisari anggur. Dan ya, sekarang ini kita lagi OTW ke ruang di sebelah lab kimia untuk membuang airnya dan mencuci tabung U-nya, karena kita harus bertanggung jawab atas benda dan alat atau apapun itu yang sudah kita gunakan di lab kimia ya teman-teman.
Dan ini kita lagi jalan balik ke kelas untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Sekian video laporan ini. Terima kasih. Dadah. Ya, di sini ada teman kita ya sedang bermain Heyday. Di sini ada Kevin, halo Kevin. Nih ada Ariel, hai Ariel. Ya, sok sibuk aja sih sebenarnya. Aduh, itu siapa cantik banget. Tuh halo, hai. Ini ada Bokta nih. Ini ya kan sok sibuk aja nih padahal enggak. Nah, ini siapa ya nih di luar kelompok? Bener-bener nih. Ada Bokta, hai. Nah, siapa ya? 2 orang nih. Ya biarin deh itu bocil lari biar tahu hidup dewasa, ntar repot kan ya. Ini ya kan, ini orang dewasa meratapi hidup. Cis dulu Agnes nyempil. Ini sama Bokta nih. Ya ceritanya pamer habis beresin kursi. Ya udah sekian deh, makasih.